Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan eh, proyek terakhir Project. kami dengan mata kuliah Komputasi Statistika dan dosen pengampu Bapak Erza Sofian, Eskom MSC. Dan di dalam tim kami ini beranggotakan dua orang, yaitu saya Tiara Widya dan teman saya. Saya Livia Aziza. Nah, di sini kami ingin memaparkan hasil penerapan metode ARIMA dalam peramalan nilai tukar rupiah terhadap USD menggunakan R language. Nah, langkah-langkahnya akan dijelaskan pertama oleh teman saya yaitu Alifa Norazizah. Baik, untuk tahapan yang pertama itu adalah tahapan pengumpulan data, di mana data yang kami gunakan ini bersumber dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi awalnya data yang tersedia mencakup periode dari tahun 1996 hingga tahun 2025. Tapi setelah itu kami sudah melakukan proses cleaning data. Jadi data yang kami gunakan untuk dianalisis hanya berfokus dari Januari di tahun 2001 sampai dengan Mei tahun 2025. Next. Nah, langkah yang kedua, kami membuat plot data time series sebagai langkah awal untuk melihat pola data yang terbentuk. Di sini terlihat grafiknya itu masih tidak stabil, jadi ada yang naik dan juga turun, dan ini mengindikasikan bahwa nilai tukar memiliki sifat non-stasioner, baik dari segi mean ataupun dari variansinya. Next-nya. Nah, tahapan selanjutnya di sini kami melakukan uji stasioner, di mana kami mencari nilai p-value. Di sini masih ditemukan nilai p-value-nya masih 0,2917, yang mana ini lebih besar dari 0,05. Next. Nah, maka kami melakukan differencing supaya nilainya bisa lebih stabil. Di sini kita melakukan differencing supaya uh, agar nilai tukar tidak lagi menunjukkan tren naik seperti grafik sebelumnya. Untuk di grafik sebelumnya kan sangat terlihat di mana naik turunnya sangat uh, tidak stabil, dan setelah melakukan differencing ini grafiknya terlihat lebih stabil. Next-nya. Nah, kemudian hasil uji stasioner di sini setelah kami melakukan differencing, hasil dari p-value-nya kami mendapatkan 0,01, yang mana ini sudah lebih kecil dari 0,05. Jadi disimpulkan bahwa datanya sudah stasioner. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Oke, selanjutnya akan Lang- dilanjutkan. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu identifikasi model. Untuk mengidentifikasi model itu, di sini kita menggunakan ACF dan PACF. Grafik ACF ini untuk mengidentifikasi model apakah eh, ada untuk komponen moving average-nya. Grafik ACF pada data differencing order ke-1 menunjukkan kemunculan lag signifikan pada leg 1, kemudian cepat menurun dan berada di sekitar 0. Ini menunjukkan komponen moving average yang mungkin berorder rendah. Kemudian dilihat dari grafik PACF, menunjukkan beberapa leg yang signifikan, terutama pada leg 1 dan 2, lalu turun ke sekitar 0. Ini menunjukkan kemungkinan adanya komponen autoregresif sampai order 2. Nah, setelah mengidentifikasi model untuk menganalisa apakah model yang cocok untuk ARIMA ini, apakah MA-nya 0 atau 1, ataukah eh, AR-nya 0, 1, atau 2. Nah, dilihat dari hasil identifikasi model ini, MA cenderung berorder rendah bisa memungkinkan untuk 0. Kalau misalnya autoregresif bisa sampai order 2.
Nah, setelah itu kita masih melakukan identifikasi model, tapi kita menggunakan fungsi auto arima. Jadi, didapat dari auto arima model terbaiknya, yaitu AR di orde 2, ada dua komponen autoregresif, dan kemudian differencing yang dilakukan sekali. Kemudian moving average-nya tidak ada komponen moving average. Jadi model terbaik yang didapatkan dari auto Arima ini yaitu 210. Kemudian eh, kita mengidentifikasi juga melalui plot residual. Di plot residual ini tidak menunjukkan pola tertentu dan fluktuasi tampak acak di sekitar nol, artinya indikasi model yang cocok. Kemudian ACF pada residual, hampir semua leg residual berada dalam batas signifikansi. Jadi tidak ada autokorelasi yang tersisa, artinya model sudah cukup menangkap struktur data. Dan kita juga melakukan tes p-value for L-Jungbox statistik, yaitu p-value untuk berbagai leg di atas 0,05. Jadi mendapatkan hasil gagal. Jadi p-value-nya itu gagal tolak hipotesis awal, artinya residual bersifat acak. Dari ketiga hasil identifikasi ini, maka model ARIMA 210 layak digunakan untuk peramalan nilai tukar USD terhadap rupiah. Kemudian setelah menemukan model terbaik untuk melakukan forecasting, yaitu kita langsung melakukan proses forecastingnya menggunakan model ARIMA 210. Nah, ini merupakan hasil forecasting kita untuk 5 bulan ke depan, yaitu bulan Juni 2025 sampai Oktober 2025. Di sini dilihat ada hasil forecastingnya. Yang di kanan merupakan eh, grafik dari tahun 2001 sampai 2005, dan bagian paling kanan itu merupakan grafik untuk forecasting. Kemudian kita juga mengevaluasi akurasi dari model yang kita gunakan. Hasil evaluasi menunjukkan model memiliki akurasi cukup baik dengan MAPE rendah, yaitu 2,04% dan residual tanpa autokorelasi, yaitu ACF1 sama dengan 0. Namun RMSE dan MAE yang tinggi serta MASE lebih besar dari 1 menunjukkan prediksi masih kurang presisi dengan kecenderungan overpredict. Jadi model ini dapat digunakan tetapi masih membutuhkan perlu optimasi lebih lanjut untuk mengurangi kesalahan di masa mendatang. Baik, terima kasih. Itu penjelasan eh, langkah-langkah untuk melakukan forecasting menggunakan metode ARIMA. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.